Itulah, saya juga sudah capek nih Gus. Capek kenapa? Mencari uang haram terus tidak ada berkahnya Gus. Iya. Yang halal saja susah, apalagi Iya. yang haram ya. Yang haram saja susah, apalagi yang halal ya. Habis dimakan setan semua Gus. Habis dimakan setan. Iya. Dapat sehari, habis semalam. Iya. Karena itulah tidak berkah tadi. Dan godaannya ada saja Gus. Ada saja ya. Nah, itu tulang apa itu Gus? ini bukan tulang. Ini salah satu tulang pada zaman kuno. Saya mendapatkan. Ini terdapat dalam batu. Ini tulang manusia pada zaman purba. Masih ada. Dan saya menerawangnya. Ini Homo sapiens. Bukan dari Bunda Ratu itu Gus? Bukan dari Bunda Ratu. Bunda Ratu itu memberi saya itu. Nah ini yang dari Bunda Ratu. Oh nanti berarti saya bisa bertemu Bunda Ratu juga Gus? Bisa, asalnya kau baik, nanti saya akan tuntun kau ya. Kita bertemu Bunda Ratu, bagaimana kecantikan Bunda Ratu yang luar biasa ya. Bagaimana selir-selirnya nanti, kalau kau ingin ikut dengan selirnya nanti bisa. Wah, selirnya 7 di kiri, 7 di kanan, itu luar biasa. Artis-artis Indonesia lewat, artis dunia lewat ya. Kalau kau ingin tahu selir-selirnya dari Bunda Ratu, apalagi kau bertemu dengan Bunda Ratu, tapi dengan satu syarat, bersihkan dulu hati kau ya. Bersihkan dulu hati kau, insya Allah kita nanti bisa bertemu dengan Bunda Ratu apabila kita dikehendaki untuk bertemu dengan Bunda. Iya, tentunya disambung doanya dong ya. Gampang saja kalau doa-doa ya. Masih bisa kupas ya, kecil ya. Tentunya tema kita ini kan dalam saya santai, tanya jawab, tiba-tiba saya dikunjungi oleh sosok beliau ini yang tadinya kita bergontok, yang tadinya kita ini bertentangan, yang tadi kita ini beradu fisik ya, beradu jotos. Namun saya kehadiran pagi ini, tiba-tiba dia sudah menggunakan peci. Ya mau tidak mau kita sambut dia. Kenapa? Jangan kita usir ya. Tentunya orang yang ingin kembali ke jalan yang benar, yang orang yang bertobat itu harus kita terima, harus kita bimbing, bukan kita jauhi. Tidak seperti itu ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Cocok nggak Gus ada peci Gus? Cocok lah, cocok. Kalau kau ini belum sempat apa sih podcastnya? Saya kupas sedikit ya, Kau baru umur berapa ini? Kau telah menyesali perbuatan kau, itu sangat luar biasa. Ya, kau tahu tidak ya? Umar bin Khattab dulu itu musuh terbesar dari Rasulullah. Umar bin Khattab. Namun apa? Umar bin Khattab dulu mengikuti jejak Rasulullah. Bahkan Umar bin Khattab itu orang yang tidak henti-hentinya menangis kepergian dari Rasulullah. Bahkan siapa yang menyenggol atau yang menyentuh Rasulullah itu, dia berada di depan, dia yang akan membunuhnya. Bahkan iblis pun takut dengan Umar bin Khattab itu ya. Tadinya Umar bin Khattab itu orang yang hina, orang yang tiap harinya bermabuk-mabukan. Kalau kau mungkin masih meminum figur ya, anggur merah ya, mungkin seminggu bisa 2 kali 3 kali. Kalau Umar bin Khattab itu bahkan mandi di Hammer ya, di bak Hammer. Kalau Hammer itu apa itu namanya, minuman keras pada zaman dulu itu ya. Dia itu sangat menentang sekali ya dakwah Rasulullah itu Umar bin Khattab itu ya. Namun ketika hatinya tersentuh, ketika dia sudah mendapat hidayah ya, dialah orang yang pertama membentengi Rasulullah. Bahkan ya konon ceritanya ini nyata, setan pun takut dengan Umar bin Khattab ya. Jadi untuk kau ini contoh ya, siapa Putet ya, contoh bahwasanya tidak ada kata terlambat untuk mengucap kata tobat, tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan yang benar ya. Itu kita contoh sedikit saja ya. Apabila kau terus mengikuti dalam kesesatan ya, terus kau hina, mati dalam kesesatan, dicabut nyawanya Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatan, sudah terlambat ya, rasanya sudah terlambat untuk mengucapkan kata tobat. Maka dari itu mumpung masih ada kesempatan, bagus kau datang ke sini. Kau melihat teman-teman kau melihat setan merah ya, sudah bertobat, kau ingin bertobat, bagus, tapi jangan tobat-tobatan yang ikut-ikutan, tobatan yang dari hati ya. Itulah tadi contoh Umar bin Khattab saja yang sudah bergelimang dosa masih bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut ya, kalau masih manusia ini, urusan dunia ini kecil ya bagi saya. Jadi apabila kau ingin minta bimbingan, minta itu kepada masyarakat, saya siap menemani.
Yang besar itu adalah perkara akhirat. Nah, itu yang besar bagi saya. Kalau urusan dunia mau apa saja tidak ada urusan saya. Kecil bagi saya urusan dunia ini. Kalau udah perkara akhirat itu meninggalkan sholat, nah itu urusan yang paling besar bagi saya. Itu si Butet. Alhamdulillah sahabat kita yang sudah hadir dari 137 ini mendengarkan ya, menyimak dari pembicaraan saya ini. Tentunya diambil yang baiknya, buang yang buruknya ya. Adapun itu ada salahnya mungkin dari saya ya, ada lebihnya itu baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau nanti Butet, kau datangnya juga, sahabat-sahabat yang lain juga, nanti mungkin kami akan berkumpul juga ya. Kami akan memastikan memang benar-benar bahwa kau ini memang benar-benar bertobat ya. Nanti kami juga akan memberikan madu kepada kalian ya, kalau kalian memang benar-benar bertobat ya. Tapi ingat ya, saya rasa kalau sudah bertobat sekali ini, kalian ingin mengulanginya lagi, tidak ada ampun lagi bagi kalian ya. Tapi kita jangan begitu percaya sahabat-sahabat ya kepada mereka ya. Alhamdulillah. Tadi kau dari mana tadi kau? Dari hutan apa dari mana? Saya setelah kabur dari Gunung Petir saya ke persembunyian dulu, Bos. Ke persembunyian dulu. Ya, Ngapain sembunyi? Banyak utang? ya banyak utang, terus takut diamuk warga juga, Bos. Takut banyak utang, takut dia keluarga juga. Jadi saya beranikan diri nih, Bos, buat nyari padepokan Gus Arya ini. Bertanya-tanya. Iya, Minta bimbingan gitu ya. iya, kepada yang lain juga nanti, Bos. Jadi kau sudah belum menemui warga-warga yang pernah kau sakiti, yang pernah kau rampas, yang pernah kau rampok? Belum, Gus. Takut saya, Gus. Takut ya? Kalau takut nanti gampang apabila mereka ingin meminta ganti rugi atas perbuatan kalian, semasa kalian merampok emas mereka, itu nanti kita akan usahakan ya, kita akan patungan, mungkin kita akan cari solusinya tentunya. Tapi saya rasa ya, untuk mereka itu, warga-warga mereka itu melihat kalian sudah berubah itu saja sudah senang ya. Intinya itu tidak meresahkan lagi, Gus. Iya, tidak merasakan lagi, itu sudah senang. Jauh-jauh mereka ingin meminta ganti rugi, begitu saja. Saya rasa nanti saya arahkan seperti itu. Namun apabila yang ada yang tidak ikhlas, itu tentunya kalian harus bayar ya. Karena bagaimanapun hutang itu akan dibawa sampai mati. Itulah nanti akan kita menghalangi kita menuju surga nanti, itu salah satu hutang tersebut. Jadi di sini juga ada buah mengkudu juga ya. Mengkonsumsi buah mengkudu itu buah mengkudu. Jadi dekat padepokan. Kami melestarikan buah-buahan dari alam, herbal. Ya, kalau dibilang pahit ya pahit itu ya. Daunnya juga sangat luar biasa itu buat obat. Pantesan ini rata-rata dari buah mengkudu semua nih. Iya, karena buah mengkudu itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa khasiat. Yang tidak tahu mungkin akan ditebang ya, akan ditebang, akan dikasih ke binatang gitu ya, apa ramban gitu ya, untuk makan makanan ternak. Cuman kalau yang tahu dia akan melestarikannya, seperti madu ya, dia akan melestarikannya, seperti buah mengkudu, seperti jahe, temulawak, kita akan melestarikannya. Karena itu sangat luar biasa sekali untuk orang-orang yang sudah usia lanjut. Iya benar. Iya. Nah kalau masih muda seperti kita ini, ya mungkin merasa gagah, merasa tidak ini. Coba nanti kalau sudah umur 50, 40 seperti sahabat-sahabat kita ini, kita akan merasakan dampaknya. Hammer yang kau minum sekarang ini akan berdampak nanti umur 50, 60 tahun. Ya. Itu akan berdampak apa yang kita minum sekarang itu, seperti minuman keras itu. Kalau sekarang ini memang belum terasa karena fisik kita masih kuat. Masih merasa gagah saya itu. Masih merasa gagah. Jadi buat sahabat-sahabat silahkan ya, yang ingin memesan dari produk saya ini silahkan, dari buah remaja ya, atau dari buah mengkudu ya, silahkan. Yang ingin bertanya-tanya silahkan bertanya-tanya dulu ya, dan tentunya tidak menguras kantong ya. Apa ini namanya nih? Selera bos ya, harga anak kos. Berarti Bos terjangkau ini. Terjangkau. Ini bos-bos semua rata-rata pesen dengan saya ya. Bos-bos semua, orang-orang yang pensiunan dokter, pensiunan pilot ya, pensiunan presiden, pensiunan anggota dewan yang mesen-mesen ini. Ya, ini seleranya selera bos ya, selera orang-orang terhormat. Namun harga anak kos. Ya, jadi buat sahabat-sahabat juga masih bisa terjangkau membelinya. Masih bisa.
Jangan salah ini ya. Kadang rumah saya itu. Nah, ini dia saya sedikit. Ini ada kemarin itu siapa itu? Katanya Pak Lurah. Ya, dia meminta sini. Meminta apa? Nah, iya. Sekarang mengkonsumsi Nah, ini dia kena gula darah nih. ini untuk menambah stamina. Hmm. Artinya saya punya penyakit kadar gula. Saya coba dengan kopi ini luar biasa memang. Stamina saya sehat, rasa pulih luar biasa. Coba ya. Ini anggota dewan ini bukan yang lurah yang saya pencet, ini anggota dewan. Ini anggota dewan saja meminum kopi itu karena harganya terjangkau. Dia ini mempunyai gula darah itu diabetes. Meminum ini alhamdulillah, karena ini kan sari-sarinya itu sangat luar biasa untuk mengurangi gula darah. Baru saja nih masuknya. Oh iya siap saya. Terima kasih ya. Jadi manfaatnya itu sangat luar biasa. Selain kita mendapatkan pahala berbagi ya, kita juga mendapatkan sahabat juga mendapatkan kesehatan. Jadi nanti kau jangan bergegas dulu pergi dari sini, nanti ya kita melakukan sholat Jumat ya secara berjamaah. Nanti habis sholat Jumat kau akan kuajak kepada Masih bisa. ya pada sahabat-sahabat yang lain, agar sahabat-sahabat yang lain juga yakin. Nanti sahabat-sahabat yang lain bertemu kau di jalan langsung hajar ya, agar mereka tahu itu kau harus bertemu dulu dengan sahabat-sahabat saya yang lain juga.